Annyeonghaseyo 여러분, kembali lagi bersama Nara. Pada video kali ini, kita tidak akan membahas mengenai soal-soal dari IPS topik ataupun soal-soal topik ya Robun. Tapi kita akan menjelaskan sedikit lebih detail tentang topik itu sendiri. Apa sih topik dan apa aja sih jenis-jenis dari topik? Nah, mungkin dari teman-teman yang sedang menonton video ini, bagi teman-teman yang sudah pernah untuk mengikuti topik, mungkin tidak perlu ya untuk menonton video ini karena sedikit lebih banyak sudah mengerti mengenai definisi topik itu sendiri. Nah, tapi saya harapkan video ini bisa memberikan pemanfaat bagi teman-teman yang baru belajar tentang bahasa Korea ataupun yang mau ikut topik ujian topik ya. Oke. Kita langsung saja, apa sih itu definisi topik? Apa sih topik itu? Nah, Yorobun, perlu Yorobun ketahui, topik itu merupakan ujian bahasa Korea yang ditujukan untuk mengukur kemampuan dalam berbahasa Korea. Gampangannya gini, topik itu ujian sejenis dengan TOEFL dan IELTS. Nah, bedanya kalau ujian TOEFL ataupun IELTS itu kan ditujukan untuk uji kemahiran dalam berbahasa Inggris. Tapi kalau topik itu ditujukan untuk uji kemahiran berbahasa Korea. Itu ya bedanya ya. Nah, itu dia definisi singkat mengenai topik. Nanti Yorobun ketika Yorobun mengikuti ujian, Yorobun akan mendapatkan sertifikat topik. Ini dia ya, seperti ini nanti bentuk sertifikat topiknya. Ada dua bahasa yang tertuliskan di situ, yaitu bahasa Korea dan bahasa Inggris. Nanti di sini ada nilainya, kemudian di sini ada data diri dan jenis topiknya. Oke, kita langsung saja jenis-jenis topik. Jadi topik itu ada dua jenis ya Robun, yaitu topik 1 dan topik 2. Nah, maksudnya gimana? Jadi gini, topik 1 itu ada ujian dan ada sertifikatnya. Begitu juga dengan topik 2, ada ujian dan ada sertifikatnya. Nah, jadi ketika Yorobun ikut ujian topik 1, maka Yorobun akan mendapatkan sertifikat topik 1 juga. Begitu juga dengan topik 2. Jadi ketika Yorobun ikut ujian topik 2 nih, maka Yorobun akan mendapatkan sertifikat topik 2. Bukan kebalikannya ya. Jadi ikut ujian topik 2 tapi dapat sertifikatnya topik 1. Enggak gitu ya. Jadi sesuai Yorobun ikuti ujian, maka Yorobun akan mendapatkan sertifikat yang sama dengan Yorobun pilih. Gitu. Jadi nanti Yorobun tinggal pilih aja nih, Yorobun mau ikut ujian yang topik berapa nih? Topik 1 kah atau topik 2? Seperti itu. Nah, kemudian apa aja sih yang diujikan? Terus penilaiannya juga gimana sih? Oke, Yorobun, untuk topik 1 sendiri yang diujikan itu ada 2, yaitu Deki dan Ilki. Deki itu listening, Ilki itu reading ya Robon. Yang diujikan terlebih dahulu adalah yang Deki. Deki itu ujiannya selama total 40 menit. Kemudian total soalnya itu sorin munang ya, 30 soal. Kemudian ketika Yorobun benar semua, maka penilaiannya adalah 100 back. Jadi diingat bahwa listening itu 40 menit ngerjainnya, 30 menit soalnya, dan kalau benar semua nilai totalnya adalah 100. Kemudian untuk yang Ilki ya Robun, Ilki itu total pengujiannya itu selama 60 menit. Jadi waktu ujiannya cuma 60 menit ya, sejam ya berarti ya. Kemudian total soalnya ada man munang, yaitu 40 soal, dan ketika benar semua maka total keseluruhannya adalah 100 back jam juga. Nah ya Robun,
nilai ini itu nanti diakumulasi. Jadi misalnya Yorobun benar semua, maka total nilainya adalah 200. Seperti itu ya. Ini untuk yang topik 1. Kemudian untuk yang topik 2 itu gimana sih? Nah, topik 2 itu ada tambahan Yorobun. Tambahannya yaitu segi. Yang pertama yang akan diujikan terlebih dahulu itu degi, kemudian segi. Habis itu istirahat sebentar, baru masuk ke ilki. Nah, untuk yang topik 2, deginya itu total 60 menit ya Robun, dengan total soal 50 dan keseluruhan nilainya adalah 100. Itu degi ya. Nah, kalau segi itu total waktunya adalah 50 menit dengan soalnya hanya 4. Jadi soalnya cuma 4 ya Robun, cuma ya namanya segi itu kan writing ya. Jadi ya menulis gitu. Kemudian nilai totalnya yaitu 100. Nah, untuk ilki itu waktunya selama 70 menit dengan total 50 soal dan total nilai 100. Nah, ketika Yorobun benar semua, nilai ini akan diakumulasi menjadi 300. Oke, itu dia pengujian dan nilai-nilai topiknya ya Robun. Kemudian ada yang namanya 등급 결정 nih. Apa sih 등급 결정 itu? Jadi gini ya Robun. Topik 1 itu terdiri atas 2 level. Jadi ketika Yorobun mengikuti ujian topik 1, maka Yorobun berkesempatan untuk mendapatkan level 1 atau level 2. Nah, level ini itu dibagi ya. Namanya yaitu 등급 결정, yaitu penentuan level atau tingkatan. Jadi misal nih, kan total soal tadi kan adalah 200 ya Yorobun untuk topik 1 ya. Ini totalnya 200. Nah, ketika Yorobun mendapatkan nilai di sini untuk level 1 itu minimal 80 ke atas. Jadi misal nilainya Yorobun 79 tuh. Nah, berarti kan di bawah 80. Otomatis Yorobun gagal untuk jadi level 1, untuk mendapatkan sertifikat level 1. Tandanya adalah ya Yorobun gagal secara keseluruhan. Itu ya, seperti itu. Jadi ada nilai minimalnya untuk bisa lulus gitu. Kalau misalnya Yorobun di atas 80 atau minimal dapat 80 aja, itu Yorobun sudah dapat topik 1 level 1. Minimal nilai 140 ke atas ya, maka Yorobun akan mendapatkan level 2. Semakin tinggi levelnya, maka akan semakin baik penilaian kemampuan bahasa Koreanya Yorobun gitu. Misal Yorobun dapat 139 nih, di bawahnya 140, maka Yorobun tidak dapat level 2 tapi dapatnya level 1. Gampangan ya, level 1 tuh minimal 80 ke atas dan level 2 itu minimal 140 ke atas. Diingat-ingat bahwa total nilai topik 1 adalah 200 karena yang diujikan hanya 2, yaitu degi dan ilki. Seperti itu ya Robun, ini untuk topik 1. Beda lagi dengan topik 2. Penentuan tingkatannya, penentuan levelnya itu ada 4 ya Robun. Terdiri dari level 3, level 4, level 5, dan level 6. Waduh, banyak banget ya levelnya ya. Nggak apa-apa ya Robun, ini hanya perbedaan di nilainya saja gitu. Minimal ya Robun untuk bisa lulus topik 2 itu ada di level 3 dengan nilai 120. Jadi minimal 120, maka Yorobun sudah mendapatkan level 3. Tapi semisal Yorobun dapat 119 nih, di bawahnya 120 ya, maka Yorobun gagal untuk mendapatkan level 3, yang artinya Yorobun juga gagal topik 2. Ketika Yorobun dapat nilai lebih baik lagi, minimal 150 ke atas, itu Yorobun sudah dapat level 4. Seperti itu ya. Nah, level 5 itu minimal nilainya 190. Untuk dapat level 6 ini 230. Ini OTA ya Robun, ini typo. Ini total level 6. Untuk mendapatkan level 6 itu minimal 230. Diingat-ingat bahwa level 3 itu minimal 120, level 4 150, level 5 190, dan level 6 itu 230. Nah, kalau Yorobun benar semuanya ini, maka Yorobun akan mendapatkan nilai
300. Itu kalau teginya dapat backjump, seginya dapat backjump, dan ilkinya juga dapat backjump. Seperti itu ya Robun. Nah, semakin tinggi levelnya itu semakin bagus ya bahasa Koreanya ya. Berarti semakin mendapatkan peluang untuk lolos beasiswa Korea atau peluang untuk bisa lolos kerja di perusahaan Korea gitu ya. Karena memang biasanya untuk perusahaan Korea ataupun untuk mendapatkan beasiswa ke Korea itu dibutuhkan nilai topik minimal itu di atas level 5. Jadi minimal Yorobun harus ikut ujian topik 2 dengan nilai di atas 190. Jadi akan lebih baik kalau misalnya Yorobun bisa mendapatkan level yang lebih tinggi. Oke, nah apa aja sih manfaat nilainya gitu? Apa aja sih yang bisa didapatkan dengan mendapatkan skor topik, dengan mendapatkan sertifikat topik? Yang pertama, Yorobun itu bisa mendaftar ke universitas-universitas Korea ya, sebagai orang asing ya, bukan orang asli Korea. Kemudian yang kedua, bisa melamar pekerjaan di perusahaan Korea di seluruh dunia. Karena jujur saja kalau di Indonesia sendiri ya Yorobun itu pasti akan ditanya nilai topiknya. Topik berapa? Itu pasti itu setiap wawancara ya. Jangankan setiap wawancara, biasanya ketika kita mengirimkan sebuah iryokso itu adalah CV ya. Itu pasti akan ditanya topiknya topik berapa, dan itu biasanya harus ditulis di dalam iryoksonya, di dalam CV-nya itu ya Robun. Tapi memang ada beberapa perusahaan yang mereka tidak membutuhkan nilai topik asalkan bahasa Koreanya oke. Setidaknya bisa berbahasa Korea tanpa membutuhkan bantuan orang lain. Kemudian ini nggak hanya di Indonesia saja ya Robun, di Korea pun kalau Yorobun sebagai orang asing gitu yang baru akan mendaftar di perusahaan itu biasanya akan ditanyakan sertifikat topiknya. Jadi sebagai penentuan aja Yorobun nih bener-bener bisa nggak sih bahasa Korea gitu. Kemudian selain itu bisa untuk mengurus sertifikasi instruktur bahasa Korea. Nah ini terjadi biasanya di LPK atau kursusan. Mereka akan menanyakan juga punya sertifikat topik level berapa, kayak gitu ya Robun. Jadi akan lebih baik kalau Yorobun mendapatkan nilai level yang lebih tinggi. Minimal level 5 lah, minimal level 5 ya Robun. Tapi di bawah itu juga gak masalah, nanti Yorobun bisa tingkatkan lagi untuk mendapatkan level yang lebih tinggi. Kemudian selanjutnya Yorobun bisa mengurus status permanen resident, status PR ya. Seperti itu ya Robun, macam-macam banget manfaat yang bisa kita gunakan ketika kita bisa mendapatkan sertifikat dengan level topik yang tinggi. Bisa juga untuk mengurus keimigrasian ke Korea. Tapi ini okasional ya Robun, jadi nggak selalu ditanyakan. Nah, terus untuk masa berlaku topik itu Yorobun hanya berlaku 2 tahun ya, dimulai dari mendapatkan hasil tesnya. Seperti itu, sampai sini dulu penjelasan sedikit lebih detail mengenai topik itu sendiri. Semoga video ini bermanfaat bagi Yorobun yang akan mengambil ujian topik. Mudah-mudahan bisa mendapatkan nilai seperti yang Yorobun harapkan ya. Sampai jumpa pada video berikutnya. 다음에 또 만나요.